Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Jamsa, NIM 1992152065 dari kelas B. Nah, di sini dalam pertemuan kali ini saya akan membahas terkait konsep dasar investasi dalam saham. Pertama itu, apa itu investasi saham? Investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan yang diperoleh dari pemegang saham investasi ini biasanya berupa laba, modal awal yang disetorkan, beserta peningkatan ekonomi bisnis tersebut. Dengan demikian, kinerja perusahaan akan mempengaruhi untung ruginya suatu investor. Nah, selanjutnya itu dalam investasi dalam saham itu kita harus mengetahui itu perbedaan antara investasi dengan trading saham. Nah, meskipun sering disamakan dengan trading, namun keduanya itu berbeda. Perbedaan investasi dan trading saham adalah sebagai berikut. Pertama itu, jangka waktu trading sahamnya itu biasanya lebih pendek. Kedua, sedangkan investasi sahamnya itu jangka waktunya itu cukup panjang. Yang kedua itu, tujuan investasi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan perusahaan, sedangkan trading bertujuan untuk menghasilkan untung jual beli saham. Sedangkan yang ketiga itu, investor akan mendapatkan fasilitas berupa dividen, bonus, dan pemecahan saham, sedangkan trader tidak. Selanjutnya, cara kerja investasi saham. Salah satu kelemahan investasi saham adalah risiko yang tergolong tinggi. Hal ini selaras dengan besarnya potensi keuntungan apabila bisnis berjalan sukses. Oleh karena itu, penting bagi Anda, bagi kita ini, untuk mempelajari cara kerja instrumen ini guna meminimalisir kerugian ketika kita ini melakukan investasi. Maka kita merupakan pemilik dari sebagian perusahaan. Misalnya terdapat 10.000 lembar saham yang terbuka untuk publik. Jika memiliki sebanyak 1.000, maka kita merupakan pemilik 10% dari saham tersebut. Setelah itu, dana tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mengelola bisnis. Nah, dari sinilah sumber profit bagi investor. Adapun keuntungan yang kita dapat peroleh dari investasi saham itu adalah berupa capital gain dan dividen. Nah, capital gain ini merupakan keuntungan dari selisih harga jual beli dan saham akibat fluktuasi pasar, sedangkan dividen merupakan pembagian laba sesuai kuantitas kepemilikan. Pemilikan saham nominalnya keduanya selalu naik turun tergantung kondisi keuangan perusahaan. Terus keuntungan investasi saham. Nah, pasti dari beberapa di antara kita ini bertanya-tanya, apa saja sih benefit atau keuntungan yang kita dapatkan dalam melakukan investasi saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait keuntungan yang kita dapatkan ketika melakukan investasi saham. Yang pertama itu dapat dijalankan secara fleksibel. Yang kedua, kemudahan yang kita akan dapatkan itu melalui investasi saham adalah pengoperasiannya dapat dilakukan secara online, mulai pembelian hingga penjualan, sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan utama kita. Yang ketiga itu potensi pendapatan capital gain kita. Yang keempat, manfaat investasi saham adalah potensi capital gain berupa keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Biasanya makin banyak dana diinvestasikan, makin besar pula potensi capital gain yang kita peroleh. Yang kelima, kita bisa mendapatkan dividen saham. Yang keenam, keuntungan saham. Keuntungan selanjutnya dari investasi saham adalah investor
maka memperoleh pembagian dividen, yakni laba sesuai banyaknya modal yang ditanamkan. Selanjutnya, resiko dalam melakukan investasi saham. Selanjutnya itu resiko investasi saham. Nah, selain keuntungan yang kita akan peroleh ketika melakukan investasi saham, maka di balik keuntungan tersebut ada resiko yang tersembunyi dalam investasi saham itu. Nah, resikonya itu selain memberikan potensi keuntungan besar, investasi saham juga yang memiliki risiko. Salah satunya adalah potensi kerugian akibat pergerakannya sangat fluktuatif, sehingga harga jualnya itu dapat merosot sewaktu-waktu. Resiko lainnya dari investasi saham ini akan muncul ketika perusahaan bangkrut menurut putusan pengadilan sehingga harus dilikuidasi. Saat itu terjadi, pemegang saham biasanya hanya mendapatkan sisa harta perusahaan setelah semua kewajibannya dilunasi, kecuali apabila Anda pemegang predikat sebagai kreditor referen. Selain itu, risiko lainnya adalah ketika perusahaan mengalami delisting atau dihapus dari bursa saham oleh Bank Bursa Efek Indonesia atau BEI, sehingga investor harus menjual semua sahamnya, tidak peduli meskipun nilai jualnya sedang turun. Nah, dari itulah tadi uh, pemaparan materi yang saya sampaikan terkait konsep dasar investasi dalam saham. Kesimpulan yang kita bisa ambil dalam pemaparan materi yang saya bawakan kali ini adalah bahwa investasi saham ini adalah jenis instrumen yang cukup menjanjikan return yang tinggi atau bunga yang tinggi, namun risikonya juga cukup besar. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan tujuan, cara kerja, dan membuat pertimbangan secara bijak dan ketika menggunakannya. Nah, tips ini semoga kita bisa berhasil dalam melakukan investasi saham. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.